Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dalam gereja maupun di dalam rumah. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk menyerahkan persembahan kita kepada ibadah kita kepada Tuhan. Kita saat teduh. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki peringatan di kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Topik kita pada hari ini ialah menjadi saksi Kristus. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tinggallah dalam dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berilah Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikan kami gembala yang setia kepada firman-Mu.
dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaanmu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-musuh tunduk dan takluk di bawah kakimu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hukum Tuhan untuk kita minggu hari ini adalah hukum Taurat 1 sampai dengan yang ke-10. Hukum pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit ataupun yang di bumi, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan untuk melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan yang engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu.
Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang yaitu mereka mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum itu. Ya Tuhan Allah, hukumkanlah kami yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap-Mu, Engkau, sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saya
firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Efesus 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 23. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak terhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hatinya. Amin. Yesus Tuhanku,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah, yang menderita maupun tahan Pontius Pilatus, disalibkan, naik dan dikuburkan, yang turut dalam kerajaan Allah pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Taparohaun ma titing nama ragam dihita gagasan pesta Hari Hana Naik Tuhan Yesus. Sadarion hari Kamis tanggal 10 Mei 2020 ima pesta perningotan Hana Naik Tuhan Yesus Tuban Wagijang jalah ibadai songona somal ima pukul 8:30 sahatu sia 30 wib imasian wik maranata .wik estomihi di patupado live streaming tu jemaat nasoboy marpungu di gereja alani situasi kesehatan nuaing jala pukul 10:30 sahatu 10 wib ima wik Bethesda .wik eksaudi kebaktian bahasa Batak mangihut di minggu tanggal 10 Mei 2020 di Patupa Huriata do permingguan songona somal ima pukul 8:30 sahatu sia 30 wib imasian wik maranata Bethesda .wik eksaudi di tolu wikma di Manogot Nai di Patupa do live streaming tu jemaat nasoboy marpungu di gereja alani situasi kesehatan noaing dalam di pukul 10:30 saat 11:30 wib ima peserta sidi orang tua peserta sidi .wik estomihi dalam kebaktian bahasa Batak songonima tingna masa dihita setabuan ma ditangyakta sude akka ulau nanai sulauta di minggon mau liate. Bersama
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini yaitu peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tertulis di dalam Lukas 24 ayat 44 hingga ayat 53. Lukas 24 ayat 44 hingga ayat 53. Demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa melalui dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah perayaan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di tengah-tengah keberimanan kita kepada Tuhan Yesus, terkadang kita diperhadapkan dengan pemikiran atau kata-kata orang lain. Terkadang kita diperhadapkan dengan diri Tuhan Yesus yang mungkin dikatakan orang lain bahwa Yesus tidak pernah mati, bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Itu orang lain katanya. Itu beberapa pandangan manusia yang tidak percaya tentang Yesus. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini dipastikan bahwa Yesus adalah Mesias, Kristus Tuhan,
yang datang dari surga, turun dari surga untuk memuliakan Allah dan dirinya di tengah-tengah kemanusiaan ini, dan memperkenalkan Allah, kuasa Allah di dalam kehidupan manusia. Bukan hanya diperkenalkan, tetapi dia menggenapi semua yang disampaikan yang ada di dalam firman Tuhan sebelumnya. Musa, hukum Taurat yang dibawa oleh Musa, yang mengatakan harus melakukan hukum Taurat, lalu itu tidak mampu dilakukan oleh para umat Tuhan. Kemudian dijanjikan lagi melalui Daud, dari keturunan Daud lahir seorang Mesias, dan para Mazmur Daud juga menyatakan itu, bahwa akan datang dari surga Mesias, Yesus Kristus. Kemudian para nabi-nabi juga mengatakan itu, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan semuanya para nabi mengatakan bahwa Yesus datang, Mesias datang dari surga untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk mempermuliakan manusia menjadi orang-orang tebusan, hidup di dalam firman Tuhan. Itulah isi kitab suci dari awal dan sebelum Yesus, bahwa akan datang Mesias, juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa. Itu semua bukan karena kebaikan manusia, tetapi karena inisiatif Allah sendiri, bahwa manusia itu tidak diinginkan oleh Allah begitu saja mati dan mati seterusnya. Allah menginginkan ciptaannya yang mulia itu menjadi bagian dari sorgawi. Lalu Yesus disuruh turun dari sorga untuk menyelamatkan kita manusia. Dalam firman ini kita lihat bahwa hal firman Tuhan dan kitab suci telah dipahami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bahwa tentang Yesus telah dipahami dan dimengerti oleh para murid Tuhan Yesus. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Bangkit pada hari yang ketiga. Dan kita semua percaya akan hal itu. Yesus telah bangkit dari liang kubur untuk menyelamatkan manusia, supaya tidak dikuasai oleh liang kubur itu. Yesus mengukap liang kubur. Kematian itu dikalahkan menjadi hidup di dalam kemenangan. Jadi manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan mati manoktong terus menerus. Tidak akan ada kebangkitan dan keselamatan baginya. Tapi orang yang percaya kepada Yesus akan bangkit dan diangkat menjadi anak Allah, anak Tuhan, anak bagian dari kerajaan surga. Dan lagi di dalam namanya tentang pertobatan dan pengampunan dosa disampaikan. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berubahlah, sebab kerajaan Allah telah dekat. Datanglah kepada Tuhan
mintalah pengampunan daripadanya. Dosa-dosa yang kita lakukan mampu diampuni oleh Tuhan Yesus. Dosa kita telah diampuni. Percayalah kepadanya. Kesalahan kita telah diampuni. Percayalah kepadanya. Dengan cara berubahlah. Jangan lagi berbuat dosa. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus ketika dia bangkit dan ketika dia naik ke surga. Kita diinginkan menjadi saksi atas semuanya itu. Pengampunan dosa, kehidupan yang kekal. Mesias harus menderita dan mati supaya apa? Supaya semuanya manusia tertebus oleh kematiannya dan kebangkitannya. Jadi kebangkitan Yesus di sini bukan menunjukkan kelemahannya. Kebangkitan Yesus di sini atau kematian Yesus di sini bukan menunjukkan kelemahannya. Masa Tuhan mati? Memang ya pikiran orang, logika orang. Tapi itu inisiatif Allah yang telah dituliskan firman Tuhan terlebih dahulu bahwa Mesias itu mati, dikuburkan dan bangkit dan naik ke surga. Itu dia. Jadi bukan kelemahan. Kadang-kadang kita di dunia ini itu yang sering dibuat orang lain. Masa Tuhan kalian mati, katanya kan? Lalu kita berpikir, benar juga, masa Tuhan mati? Dari logika. Tapi dari iman, inisiatif Allah, dia mau mati, dia mau direndahkan, menggantikan kematian saya, kematian kita, menggantikan kita mati karena dosa. Yesus melakukan itu. Jadi karena kekuasaannya, karena kebesaran kuasanya dan kasihnya, kita hidup di dalam kebangkitan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita ucapkan dan sampaikan kepada semua orang, kepada dunia melalui ucapan kita dan melalui isi hati kita, melalui pertobatan kita yang hidup di dalam terang, yang hidup di dalam memberitakan firman Tuhan. Saya lihat ada di sini PBB ya. Saya jumpa dengan PBB ini tadi pagi. Amang numpang parkir, mau kemana Amang? Mau menjaga keamanan Akadongata lagi melakukan sholat Idul Fitri. Bah, mau lihat Ima Nina Roha. Tidak harus mengatakan Yesus, 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 tetapi mereka bersaksi bahwa kami pengikut Yesus, bahwa kami pengikut Yesus, mengasihi kamu juga, mengamankan kamu juga, supaya kamu nyaman beribadah. Kita juga harus seperti itu. Itu adalah contoh salah satunya. Mungkin kita sudah banyak juga melakukan hal itu dengan yang lain-lain, bukan hanya PBB. Kita juga telah melakukan itu, menjadi saksi. Katakan Yesus telah bangkit di dalam saya, maka saya harus mengasihi semua orang, memberikan nyaman untuk semua orang, menjadi berkat bagi orang lain. Saya harus berubah. Yang dulunya pelaku-pelaku yang tidak baik, sekarang saya telah menjadi saksi Kristus, kebangkitan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus telah naik ke surga. Maka kita di sini dikatakan supaya menjadi saksi atas semuanya itu. Beritakan, bukan harus mengatakan Yesus, 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 Yesus,
tapi kita menghidupi apa yang diberikan kepada kita, yaitu kekudusannya, kesuciannya, pertobatan, pengampunan dosa kita. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa dosaku telah diampuni. Jadi marilah kita berdosa, marilah kita menyampaikan yang tidak seturut dengan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Kita harus malu karena kita sudah mengatakan dosaku telah diampuni Tuhan. Maka semua orang dosanya pun harus kita ampuni sebagaimana Tuhan Allah mengampuni dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu Roh Kudus. Jadi kita ini bukan berdiri sendiri, bukan dari diri kita sendiri, atau bukan karena kemampuan kita sendiri, tetapi kita dinaungkan, dimasukkan yang namanya Roh Allah, Roh Kudus, Roh Allah. Jadi bukan hanya berlaku baik, banyak orang berlaku baik, tapi bukan dari buah roh. Bagaimana caranya itu Amang Pendeta? Dia berlaku baik supaya orang baik dengan dia. Itu bukan perilaku roh, itu perilaku sisori-sori dona roina. Molo burjui ba tudongan ba burjui mana sukut tu ba. Itu hanya hubungan timbal balik. Tetapi umat Kristen selaku dia pelaku firman Tuhan yang dihinggapi oleh Roh Kudus, apapun balasan orang lain atas apa yang kita sampaikan, kita harus tetap hidup di dalam roh. Berbeda dengan yang tadi, ketika kita berlaku baik dengan orang lain, tiba-tiba dia berlaku baik sebentar, lalu besoknya dia berubah berlaku yang jahat, lalu kita berubah juga menjadi jahat dengan dia, tidak lagi berlaku baik dengan dia. Itu duniawi. Jadi tidak selamanya berlaku baik itu adalah buah dari roh, buah dari Roh Kudus. Tetapi orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga, kita harus hidup dengan karunia roh sebagai saksi-saksi Yesus Kristus di dunia ini. Yesus naik lalu diberkati. Siapa yang diberkati? Murid-muridnya. Dan kita adalah bagian dari murid-murid itu. Tangannya. Ketika dia memberkati, dia naik ke surga. Dia mengatakan kepada kita, kita harus menjadi saksi-saksinya. Setelah kita menjadi saksi-saksinya, apa yang kita dapat akan mengakainang? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa membaca Yohanes 14 ayat 2, bahwa setiap orang yang menjadi saksi Kristus di dunia ini, menghidupi kehidupan Yesus Kristus, maka ayat Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus bukan hanya ditebus kita, setelah ditebus ditinggalkan begitu saja. Kita ditebus, dikasih Roh Kudus menjaga hati dan pikiran kita, dan kita hidup di dalam roh itu menjadi kesaksian, menjadi bersaksi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah diri kita. Lalu bagian kita adalah hidup di tempat, yaitu surga. Jelas itu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ, ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Bagi yang percaya. Bagi siapa? Bagi yang menaruh dirinya menjadi saksi-saksi Kristus. Sitidangi di tengah-tengah nih Portibiong. Bapak Ibu, dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan bagimu
Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi firman Tuhan ini menyatakan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa penebusan itu bukan hanya sebatas saat ini, tapi penebusan itu adalah sampai kepada kehidupan yang kekal. Tempat kita telah disediakan Yesus di surga. Ingat, rumah kita telah disediakan Yesus di surga. Supaya apa? Supaya di mana Dia berada, di situ kita berada. Saat ini pun sebenarnya sudah berada. Di mana kita berada, di situ juga Roh Kudus bersama-sama dengan kita, menyaksikan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus untuk pertobatan, penebusan dosa, pengampunan dosa manusia. Ini yang harus kita sampaikan siang malam, ganup tiki, ganup ari. Saya sangat bersedih ketika mendengar seorang jemaat telah murtad, pindah agama. Kenapa terjadi? Bukan karena pikirannya mungkin, bukan karena dirinya, tetapi firman Tuhan tidak kokoh di dalam dirinya. Kenapa tidak kokoh? Mungkin kesalahan orang tua, mungkin kesalahan pelayanan gereja, mungkin kesalahan cara mendidik anak di tengah-tengah rumah, mungkin kesalahan kita hanya memahami saya ke surga, lalu kita tidak membimbing yang di samping kita, tidak mengarahkan yang di samping kita. Akhirnya di beta-beta simbolis maibana, beta ma pidda maho tinggalkan ma keyesusan itu, tinggalkanlah penebusan itu, tinggalkanlah itu kehidupan yang kekal itu. Lalu dia datang, pergi begitu saja. Ini saya sampaikan untuk jemaat yang ada di sini. Mari kamang, tidak cukup dengan hanya khotbah tiap minggu, tidak cukup dengan hanya renungan-renungan dikirim dengan video-video, tapi perjuangan kekudusan, kesaksian Yesus ini, kesaksian tentang penebusan ini ada itu di orang tua. Orang tua di sini yang masih muda-muda anaknya, orang tua di sini yang masih kecil-kecil anaknya, mulai dari saat ini bibitkan tentang iman, tentang kepada Yesus Kristus. Jangan sampai menyesal, jangan sampai kita menyesal. Bibitkan ganup hari, ganup tiki, ya jari di paboa, martanghiang, di pasahat hatane di bata. Unang adong namago. Biar tidak sia-sia penebusan Yesus Kristus. Sia-sia itu akamang. Sia-sia. Karena apa? Dia sudah mengatakan saya beriman kepada Yesus, tapi tiba-tiba dia murtad, tiba pindah. Karena apa? Tidak cukup pembekalan, tidak cukup firman Tuhan disampaikan. Karena apa? Karena orang tuanya mungkin, karena tidak pernah dibawa, atau karena yang lain-lain, tidak diimbangi, tidak diajari, sehingga dia dengan gampangnya menerima yang lain. Kita harus menjadi saksi di tengah-tengah gereja kita masing-masing. Dimanapun gereja kita yang beribadah di sini,
Kita harus menjadi saksi Kristus di tengah rumah kita. Sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu memberkati saya dari awal, dari Bona Pasogut hingga saat ini. Sampaikan, ceritakan terus menerus. Supaya apa? Supaya mereka paham tentang kuasa penebusan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diajak menjadi saksi, menjadi sitidangi taringot tu Yesus di tengah-tengah ni Golgota. Bukan hanya bagian kita di keluarga, kita harus menjadi saksi di gereja. Kita harus menjadi saksi di tengah-tengah punguan kita, menyampaikan kebenaran Kristus. Kita harus menjadi saksi di tengah-tengah pekerjaan kita masing-masing. Itulah yang diutuskan, disuruh oleh Tuhan Yesus. Selama kamu menjadi saksi dan menghidupi itu, maka bagianmu adalah kehidupan yang kekal. Dan apabila kamu telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu. Ayat 3 Yohanes 14. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku yang kudus itu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Kehidupan yang kekal. Jadi mari menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Jauhkanlah yang jahat, lakukanlah yang baik, yaitu buah dari Roh Allah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau telah mati, bangkit, naik ke surga. Perayaan hari ini adalah perayaan ketika Tuhan Allah, anak-Mu Yesus Kristus naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, menyampaikan supaya kami menjadi saksi-saksi atas kematian, kebangkitan, penebusan dosa, dan kenaikan ke surga. Kami harus menyaksikan itu di tengah-tengah iman kami pribadi, lepas pribadi, di tengah-tengah keluarga kami yang Engkau bentuk. Kami harus bersaksi. Kami harus menyatakan bahwa penebusan tengah-tengah muat-muat kami yang lebih besar, tengah-tengah organisasi, kami harus mengatakan bahwa kami telah sehingga tindakan kami, kerjaan kami, apapun yang kami lakukan di dunia bukan bersumber lagi dari diri kami, bersumber dari hidup tanpa dosa, hidup tanpa rancangan-rancangan penyesalan, rancangan yang menghidupi, mendamaikan, merangkul, dan sebagai saksi. Setelah kami tahu sungguh memahami itulah yang mau kami hidupi, sehingga di hari terakhir nanti, ketika Engkau datang, Yesus datang ke dunia ini, seperti bagaimana Dia naik ke surga, kami telah bersedia, kami telah menerima, kami tidak ketinggalan. Minyak dari pelita kami sudah penuh, bahkan ada lagi cadangan. Pelita kami telah sedikit, semua bisa kami bimbinglah kami Tuhan, yang telah menjadi dewasa, yang telah lebih tua dari yang lebih
lenyap supaya kami bersukacita memberi sehingga Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita Engkau telah menang
dan Allah telah mengangkat engkau menjadi raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia, karena engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian engkau menjadi lebih tinggi di antara segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semuanya pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, penginjil, para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam peraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah di dunia ini, melainkan surga adalah tempat yang kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadilah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskanlah dan lepaskanlah kami dari segala dosa yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas Madihita.